Nah, aneh sekali. Setelah dia tahu Yesus gurunya mati, walaupun ada berita bahwa Yesus bangkit, 3 kali berita Yesus bangkit disampaikan. 3 kali juga Tuhan Yesus menyatakan, aku harus menderita dan mati di Yerusalem. Lalu ketika dia kecewa, dia bisa kembali ke profesi yang lama. Saudara perhatikan, katanya sudah dibuang perahunya semua itu. Nah, gak tahu dia beli baru atau pinjam temannya, gak ditulis di Alkitab. Tapi dia kembali. Semalam-malaman dia gak dapat apa-apa. Kita ingat kisah. Nah, ini yang luar biasa. Saudara, gereja perlu melakukan 2 hal ini. 1 seperti Bapa di surga di Taman Eden, dan kedua seperti Tuhan Yesus dengan Petrus. Jangan membuat orang-orang takut untuk datang kepada Tuhan karena kita menggambarkan dia kejam, bengis, jahat dan sebagainya. Ayo kita kenalkan dia sebagai ayah dan Tuhan yang beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Begitu semalam-malaman mereka gak dapat apa-apa, ketika mereka sudah mau kembali ke darat, karena sudah mulai terang, fajar sudah mulai menyingsing, ada orang berdiri di pantai dan bertanya, anak-anak ada lauk enggak? Mereka jawab tidak ada, karena semalam-malaman gak dapat. Mereka belum kenal kok itu guru. Lalu Yesus Tuhan berkata, tebarkan jalan di sebelah kanan perahu. Begitu kata itu muncul, masih ingat siapa yang kenal duluan kalau itu gurunya? Yohanes. Karena dia paling dekat dengan Tuhan Yesus. Begitu Yohanes kenal suara itu, dia berteriak kepada rekan-rekan, itu guru. Petrus sadar, itu pertama kali dia ketemu gurunya setelah kebangkitan, setelah dia menyangkal 6 kali. Saya tanya kepada saudara, masih ingat apa permintaan Tuhan Yesus kepada Petrus? Coba jawab. Apa permintaannya? Ini penting sekali. Apa permintaannya? Gembalakanlah domba-domba. Saudara, ini hal yang sangat hebat. Mari gereja kita gunakan pola ini dalam menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Katakan amin. Saudara, saya mau katakan ini. Ternyata agamalah yang membuat Tuhan itu jadi begitu jahat dan kejam. Siapa yang ngikuti kira-kira berapa bulan terakhir ini? Dunia lagi gempar dengan seorang namanya Butros. Ikuti berita itu di internet? Loh, siapa yang ngikuti, ada enggak? Kalau tidak, saudara cepat buka. Sekarang ini saudara, dunia lagi gempar. Cari di Google, kata Butros saja, B-U-T-R-O-S. Dia adalah seorang tokoh dan ulama besar di Mesir yang jumpa Tuhan secara pribadi. Dan dia membuat dunia gempar. Saudara, Al-Qaeda menghargai kepalanya dia itu $65 juta Amerika. Siapa bisa bunuh dia, Al-Qaeda berikan $65 juta. Kenapa Al-Qaeda marah? Ya ringkas saja ya, saya cuma cerita. Butros berkata begini, saya benci Islam, tapi saya mengasihi orang Islam. Dia bongkar betapa jahatnya. Wih, kaget sekali. Maka itu marah mereka. Oke, saya tidak bicara itu di sini, tapi untuk menunjukkan ternyata Butros menemui Tuhan yang selama ini dianggap begitu kejam. Ternyata tidak. Saudara, ribuan orang di daerah-daerah itu mulai tertarik kepada kebenaran. Hebat Tuhan kita. Nah, jangan salahkan Islam, karena seringkali Kristen pun jahat.
Karena kita membuat Tuhan jadi begitu kejam. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, saudara, roh Farisi itu ada dalam hidup kita. Ketika kita memilih-milih orang yang berdosa. Saya bisa terima orang berdosa asal nggak bau. Maaf, betul, seringkali kita punya kriteria tentang orang berdosa itu. Tapi Tuhan Yesus tidak. Nanti cari ya, lagi gempar di dunia, Butros. Hebat sekali. Dan yang mengherankan juga, kok ada yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia di internet itu. Di YouTube-nya juga ada, cari kata itu. Dan bukan rahasia lagi, karena terbuka. Kembali kepada prinsip ini. Saudara dengar. Dengan pertanyaan, gembalakan domba-dombaku, permintaan gembalakan domba-dombaku. Ayo jujur. Kalau saudara seorang gembala, ya, saudara seorang pemimpin perusahaan, manajer, apalagi kalau saudara pemilik perusahaan, direktur utama. Lalu ada anggota jemaat saudara, ada karyawan saudara yang berbuat salah. Saudara, kata menyangkal yang dilakukan Petrus itu kalau saudara punya perusahaan dan saudara punya karyawan itu kerja dengan saudara, tapi dia selalu cerita keluar, jangan beli produk perusahaan ini nipu, ini gak benar. Tapi dia kerja dengan saudara. Betul tidak? Kalau Petrus sampai menyangkal Yesus, itu kan fatal sekali. Betul saudara? Nah, ketika karyawan saudara yang sudah menyangkali produk perusahaan di mana dia kerja, lalu dia kembali lagi. Dengarkan ya, dengarkan ini. Dengan kata gembalakan domba-dombaku, itu artinya saudara menerima karyawan itu dan langsung, kamu mau nggak jadi manajer di sini? Loh, betul tidak? Mengembalakan domba-domba, ini kan pekerjaan besar. Saudara, itu yang luar biasa. Mengapa Tuhan Yesus berani menyerahkan penggembalaannya kepada murid yang model seperti itu? Saya pernah merenungkan itu secara khusus. Betapa hati Yesus tentu luar biasa. Saudara, paling tidak, kalau mau Yesus model kayak kita, paling tidak, begitu pertama kali ketemu, nah ini orangnya yang kalahku. Paling tidak Tuhan Yesus akan melipat lengan baju. Ini dia. Ya, betul tidak? Ayo gak usah pura-pura lah. Sekristen-kristennya kita, sejawa-jawanya kita. Ngerti kata itu? Kalau kita ketemu orang model yang seperti itu, atau kalau toh kita sabar, baik Petrus, kalau kamu mau kembali aku terima, tapi training lagi. Betul? Ini langsung diberi kedudukan manajer loh. Gembalakan domba-dombaku. Saudara, ini sungguh yang luar biasa. Ini yang perlu kita kenal dalam hidup kita. Ini yang kita perlu nyatakan kepada dunia, siapa Tuhan yang kita kenal itu tadi. Jangan jadi Farisi-Farisi akhir zaman yang hanya suka menghakimi orang yang berdosa. Tapi nyatakan kasih itu, karena mereka dunia ini membutuhkan itu dalam hidup kita. Kita lanjut. Kita buka Injil Lukas pasal yang ke-7. Kisah yang tidak asing, sudah sering kita dengar, tapi praktiknya seringkali sulit dalam hidup kita. Ya. Lukas pasal 7, mulai ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Saya mengenal Yesus Tuhan kita itu dengan hal ini. Apa saja yang dia buat, ya dengarkan ya, apa
apa saja yang dia buat. Nah, aneh sekali setelah dia tahu Yesus gurunya mati, walaupun